Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mas Syafrianto dari grup 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan desain dari arsitektur kelas enrollment di Q yang merupakan bagian penting dari sistem kami. Enrollment di Q adalah data struktur yang kami gunakan untuk mengelola antrian pendaftaran mahasiswa dengan sistem prioritas yang fleksibel. Singkatnya, di Q adalah double-ended queue yang berarti kita bisa menambah dan menghapus data dari kedua ujung antrian, depan dan belakang. Jadi mari kita mulai dengan memahami tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai dalam video ini. Untuk yang pertama ada learning objective. Pertama, kita akan memahami struktur dari data di queue. Apa itu di queue? Bagaimana cara kerjanya dan mengapa di queue berbeda dari queue yang biasa atau stack biasa. Kita akan lihat operasi-operasi unik yang bisa dilakukan. Dan untuk yang kedua, kita akan melihat bagaimana di queue diaplikasikan dalam konteks enrollment mahasiswa, bagaimana kita menggunakan di queue untuk menyelesaikan masalah pendaftaran mahasiswa dengan prioritas yang fleksibel. Dan untuk yang ketiga, kita akan mendalami implementasi teknis menggunakan doubly linked node. Kita akan melihat bagaimana node-node terhubung dua arah untuk mencapai efisiensi yang optimal. Dan untuk yang keempat, kita akan memahami bagaimana prioritas re-enrollment bekerja, bagaimana mahasiswa yang urgen untuk mendaftar ulang bisa masuk dari depan, sementara mahasiswa biasa yang daftar terlambat masuk dari belakang. Dan untuk yang kelima dan terakhir, kita akan mempelajari kelas design pattern, method signature, prinsip encapsulation, dan design decision yang kami ambil dalam implementasi ini. Dengan 5 tujuan ini, pada akhir video ini kita akan memahami sepenuhnya bagaimana enrollment di Q bekerja dan mengapa kami memilih desain ini. Dan problem konteks. Sebelum kita solusinya, mari kita pahami masalahnya terlebih dahulu. Bayangkan skenario ini di universitas kita. Sistem ini adalah student academic record system. Kita perlu mengelola pendaftaran mahasiswa dan semua proses akademinya, khususnya untuk antrian pendaftaran. Kita punya beberapa mahasiswa reguler yang daftar terlambat atau pada jadwal reguler. Mereka antri di paling belakang antrian. Mereka akan diproses belakangan. Mahasiswa dengan kebutuhan urgen yang perlu melakukan re-enrollment mungkin karena ada perubahan jadwal atau alasan akademik lainnya. Mereka bisa masuk dari depan antrian dengan high priority harus diproses lebih dahulu. Kemudian sistem memproses dari depan ke belakang. Siapa yang di depan dilayani duluan, jadi mahasiswa urgen akan ditangani lebih dahulu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Dan ada satu case lagi, jika ada pembatalan last minute dari mahasiswa paling belakang, kita harus remove dari rear tanpa mengganggu orang-orang lain yang sedang diproses. Inilah mengapa di Q adalah solusi yang sempurna. Struktur data ini dirancang persis untuk kasus seperti ini. Fleksibilitasnya add remove dari kedua ujung. What is DQ? Apa itu DQ? Sekarang mari kita definisikan DQ lebih formal dan jelas. Dari sisi kiri ada definisi. DQ adalah singkatan dari double-ended queue. Ini adalah struktur data linear yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung depan yang kita sebut head dan belakang yang kita sebut tail. Berbeda dari queue yang straight FIFO first in first out, hanya bisa add dari belakang dan remove dari depan, atau stack yang straight LIFO last in first out, hanya add dan remove dari satu ujung. DQ adalah hybrid struktur yang memberikan kita fleksibilitas penuh. Kita bisa do whatever we want di kedua ujung, atau yang kita bisa apa saja dari ujung. Dan ada di sebelah kanan ada operation, kita ada add front, ada add rear, ada remove rear, pick front, dan is empty. Dan sangat penting semua operasi ini berjalan dalam
no one constant time. Kalau kita implementasikan dengan linked list yang proper, itu artinya tidak perlu banyak elemen dalam di queue, operasi ini selalu cepat. Real world analogi multi-threaded line. Mari kita gunakan analogi dunia nyata untuk membuat ini lebih dipahami dan lebih memorable ya. Bayangkan antrian panjang di pintu masuk sebuah bioskop atau gedung konser gitu. Regular customer, pelanggan biasa dengan tiket standar, mereka masuk ke belakang antrian, mereka akan dilayani terakhir setelah semua orang. Emergency atau VIP guest, mungkin pemegang tiket VIP atau orang yang punya priority pass atau bahkan orang urgen karena keadaan darurat, mereka bisa jam ke depan antrian high priority instant. Dan yang ketiga, tether open, pintu dibuka, mereka proses dari depan, siapa yang depan dilayani duluan. Jadi VIP mereka masuk duluan dan senang, regular customer harus tunggu. Dan yang keempat, late cancellation. Kalau ada orang yang di belakang tiba-tiba membatalkan, mereka bisa ke toilet dulu atau mau makan dulu, mereka bisa remove dari rear, tidak ada problem. Orang di depan sudah aman, sudah masuk atau akan masuk. Dan untuk selanjutnya, ini adalah kelas diagramnya ya. Untuk atributnya, bagian atas kotak ini ada head atau head node. Ini adalah referensi ke node pertama atau node di depan antrian. Ketika kita melakukan operasi add front atau remove front, kita manipulasi head pointer ini. Dan yang kedua ada tail. Ini adalah referensi ke node terakhir atau node di belakang antrian. Ketika kita melakukan operasi add rear atau remove rear, kita manipulasi tail pointer ini. Dan untuk yang ketiga ada size. Ini adalah counter yang menyimpan berapa banyak mahasiswa yang sedang ada dalam di queue saat ini. Increment setiap kali add, decrement setiap kali remove. Selanjutnya kita ada method behavior. Bagian bawah kotak ada add front student, tambah mahasiswa dari depan, add rear, tambah mahasiswa dari belakang, remove front, hapus dan return dari depan, remove rear, hapus dan return dari belakang. Terus ada pick front juga yang lihat data depan tanpa hapus, pick rear lihat data belakang tanpa hapus juga, is empty, return true jika di queue kosong, size, return jumlah elemen saat ini, dan display tampilkan semua mahasiswa dalam format visual dan mudah dibaca. Doubly linked node structure. Sekarang kita lihat internal struktur bagaimana node-node itu terhubung dan saling link satu sama lain. Di samping kiri kita ada node komponen. Setiap node memiliki tiga bagian penting. Ada data student object. Ini adalah objek student aktual yang disimpan di node ini, bisa berupa mahasiswa dengan NIM, nama jurusan, dan lain-lain. Dan untuk kedua ada preview ya. Preview referensi. Ini adalah referensi ke node sebelumnya atau backward link. Dengan ini kita bisa traverse ke belakang melalui antrian. Terus ada next node. Ini adalah referensi ke node sesudahnya atau forward link. Dengan ini kita bisa traverse ke depan melalui antrian. Kombinasi ketiga elemen ini membentuk bidirectional. Kita bisa jalan dari head menuju tail atau tail menuju head, sangat fleksibel. Dan ada di sisi kanan advance. Mengapa kita gunakan double linked daripada singly linked hanya forward pointer? Pertama, untuk yang traverse both direction, kita mulai dari mana saja jalan dua arah. Untuk yang kedua ada efisiensi front atau rear access, kita bisa mulai dari mana saja dan jalan dua arah. Untuk yang
Ketiga, kita ada natural bidirectional structure, perfect fit untuk DQ semantik sesuai dengan cara kita berpikir tentang antrian. Dan untuk yang keempat ada clean remove operation. Ketika remove elemen mudah sekali update pointer kedua arah. Kalau kita pakai single linked, remove rear akan jadi problem. Kita harus traverse dari head ke cara ke tail cuma untuk cari node sebelumnya. Itu tidak efisien. Double linked membuat semua operasi menjadi efisien. Itu adalah satu-satunya alasan kita memilih double linked. Dan untuk yang selanjutnya ada di slide 8, kita ada method Adfront student. Mari kita lihat implementasi dari Adfront method secara detail. Pertama kita lihat node baru dengan student data yang diberikan sebagai parameter. Node ini adalah wrapper yang akan kita lihat ke link chain. Oke, di baris keempat ada empty cache ya. Nah, tadi sekarang kita lihat apakah di queue kosong saat ini. Jika is empty return true, artinya tidak ada node sebelumnya. Jadi node baru ini akan menjadi both head and tail. Ini adalah base case and very important untuk handle dengan benar. Untuk line ketujuh non empty. Jika DQ punya elemen untuk yang ketujuh kita lihat new node next ke head sama dengan head. Yang lama artinya new node sekarang menunjuk ke apa yang dulunya head. Dan untuk yang selanjutnya head pref ke new node artinya head lama sekarang menunjuk balik ke new node. Ini membuat bidirectional link. Dan untuk yang terakhir kita update head pointer ke new node. Sekarang new node adalah head yang baru. Selanjutnya kita lanjut ke add rear. Sama seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke pick method. Pick method ini adalah cara kita lihat atau inspect data tanpa menghapusnya. Non-destructive access. Di sisi kiri ada public student pick fronts. Ini very straightforward. Cek jika kosong, return null untuk safety. Jika tidak kosong, return student object yang ada di head. Dan untuk di sisi kanan ada pick rear. Same logic, tapi untuk tail. Kenapa kita butuh pick? Dalam live coding video nanti kita akan punya contoh seperti ini. Kita ingin tahu siapa yang di depan antrian tanpa benar-benar remove dia. Dia akan diproses di operasi berikutnya jika kita ingin cek dulu. Pick method ini sangat berguna untuk inspection dan debugging. Kedua metode adalah constant time, langsung akses pointer tanpa traversal dibutuhkan. Dan untuk selanjutnya utility method. Sekarang kita lihat helper method yang esensial untuk DQ function. Simple check apakah DQ kosong. Kita gunakan ini di banyak tempat, di add front, add rear untuk edge, cache, handling, return true jika size adalah 0. Oke. Selanjutnya ada return jumlah elemen saat ini digunakan untuk pop
loop check, testing, atau verifikasi jumlah mahasiswa dalam antrian. Untuk selanjutnya, time and space complexity. Mari kita analyze efisiensi dari implementasi yang kita secara detail. Di sisi kiri ada operation kompleks. Semua operasi utama adalah constant time. Ini sangat efisiensi. Berapa banyak elemen dalam DQ? Setiap operasi selalu mengambil constant time. Kalau kita pakai array based DQ dengan DQ versus DQ stack. Oke. Mari kita bandingkan tiga struktur ini untuk perbandingan yang lebih clear. Q, FIFO, first in, first out. Stack, LIFO, DQ, both end. Q, FIFO itu orang first in, first out, atau yang kita bisa artikan orang masuk dari belakang, dilayani dari depan. First come, first served. Struktur paling simple tapi tidak bisa handling multiple priorities dengan natural. Dan stack, LIFO, last in, first out, yang terakhir masuk, pertama keluar, itu bisa disebutnya ya. Dan DQ, both end flexible, punya fleksibel dari keduanya, bisa add remove dari kedua ujung dengan sangat efisiensi. Oke. Ini adalah key design decision. Kami pilih double linked node dibandingkan single linked karena efisiensinya. Ini adalah recommend dari DQ. Kalau single linked, remove rear harus reverse dari head semua jalan ke trail, itu tidak efisiensi ya. Dan double linked membuat semua operasi jadi constant time atau efisiensi. Dan trade off extra memory untuk preview pointer total sangat worth it untuk mencapai constant time dari kedua ujung ya. Sisanya kalian bisa coba sendiri ya. Recapnya, mari kita recap apa yang sudah kita pelajari dalam kedua video ini. Key takeaway: DQ bidirectional, Q unique feature, add remove dari kedua ujung, constant time untuk semua operasi jika implementasi linked list properly. Perfect for student enrollment priority, normal student rear akan diproses bagian belakang, urgent re-enrollment front high priority proses lebih dulu. Flexible natural handling, tidak overthinking. Yang ketiga, double linked constant time both end. Preview and next pointer bidirectional chain. Efficiency, remove rear operation, dan trade off. Sekarang kita sudah paham dengan desain mendalam di 3 video live coding. Saya akan type semua metode from scratch. Dengan understanding, ini logic akan super clear ketika saya code. Terima kasih sudah